Pada kesempatan kali ini, saya Dimas Giananda. Saya ingin menyampaikan terkait materi digital marketing. Pertanyaan mendasar, kenapa ya kok saya belum berbisnis? Sebenarnya kalau kita bertanya pada diri sendiri, yang bisa menjawab itu adalah diri kita, teman-teman. Kadang-kadang belenggu pikiran kita itu terlalu rumit memikirkan, saya pengen bisnis, apa ya? Saya pengen ini, pengen itu, takut gagal, nggak punya modal. Alasannya banyak banget, teman-teman ya. Itu yang sebenarnya yang mengganggu pikiran kita, yang membuat kita nggak pernah. Tipe pertama itu mereka lebih kecenderungannya sebagai orang yang nggak punya modal. Ya. Tipe 1 ini saya mengidentifikasikan sebagai orang yang nggak punya modal. Nah, ada muncul pertanyaan, ketika kita nggak punya modal, ya tipe 1 ini ya teman-teman, kita bingung mau bisnis apa. Jelas, kita nggak punya modal, apa sih yang bisa kita unggulkan? Kita nggak punya uang yang cukup untuk memulai bisnis. Tentu pertanyaan mau bisnis apa itu sangat mendasar, teman-teman. Kemudian ketika kita nggak tahu mau bisnis apa, kita mulainya bingung mau dari mana. Ngelihat teman-teman, enak ya bisnisnya, sukses. Teman-teman ngelihat ada yang jualan roti bakar, jualan ini, kayaknya enak gitu. Mereka tinggal ongkang-ongkang kaki, monitor gitu ya. Mereka tinggal bikin desain pemasaran dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita merasa, aku juga pengen loh kayak mereka gitu, tapi nggak tahu mulainya dari mana gitu. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, bingung karena nggak ada passion. Passion saya kayaknya nggak ada deh di bisnis. Saya sukanya kerja, itu pasti teman-teman. Nggak ngerasa passion gitu, nggak ngerasa passion sama bisnis. Karena apa? Bisnis itu identik dengan jualan. Bahkan kadang-kadang dari kita saking apatisnya ya teman-teman ya, bisnis itu gimana sih? Ada nggak sih bisnis yang nggak perlu jualan? Permasalahannya bukan passion nggak passion, teman-teman. Pada dasarnya permasalahannya adalah karena dia belum mengerti bahwa sebenarnya kegiatan jualan itu adalah wajib buat orang yang bisnis. Tapi karena dia ngerasa nggak bisa, karena mereka belum pernah mencoba, belum pernah belajar bagaimana sih cara jualan yang enak gitu. Kayaknya jualan itu serem gitu ya teman-teman ya. Kemudian nggak ada bakat ya, nggak ada bakat. Saya itu passion nggak ada, bakat nggak ada gitu loh. Bakat dari keluarga, dari orang tua, saya nggak ada turun orang bisnis gitu loh. Gimana caranya saya mau buka bisnis gitu. Padahal dengan fenomena yang digital marketing yang sangat menjamur, teman-teman. Harapannya adalah kita sebagai anak muda, kita sebagai masyarakat yang termasuk pada kategori generasi produktif, jangan cukup hanya menjadi penonton. Saran saya seperti itu, teman-teman. Kemudian ada tipe yang kedua, teman-teman. Kalau tipe yang satu ini adalah sebenarnya orang tersebut dia nggak punya modal sama sekali ya, kita kategorikan. Nah, kalau yang punya modal, sebenarnya pemikirannya mirip-mirip, teman-teman. Bingung mau bisnis apa. Cuma yang membedakan, takut modal yang sudah diinvestasikan itu bisa balik apa enggak. Sebenarnya pemikirannya sama, teman-teman. Sama persis pemikirannya, ya. Jadi nggak tahu mau bisnis apa. Dia punya modal nih, tapi nggak tahu ini duitnya mau dialokasikan kemana gitu. Dan ada kekhawatiran yang paling mendasar adalah yang paling besar kekhawatirannya, ketika uang ini saya investasikan, uang ini balik apa enggak gitu loh. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, saya kok nggak nemu peluang-peluang ya. Peluang saya nggak nemu loh sama sekali loh. Saya punya uang 5 juta, saya punya uang 10 juta, ini kayaknya cukup deh buat bisnis ini. Tapi kok kayak saya ngelihatnya peluangnya kayak ya nothing gitu aja gitu ya. Kemudian belum ada rasa percaya diri ya. Percaya diri yang tinggi dari seorang pebisnis itu diperlukan. Kalau kita sudah punya modal tapi belum melakukan bisnis, itu salah satu hal dan faktornya adalah kita belum punya rasa pede. Saya nggak kompeten kayaknya. Enaknya saya nginvest saja deh. Banyak kayak nggak kayak gitu? Banyak banget, teman-teman. Oke, berikutnya ada faktor yang mendasar kenapa bisnis belum mulai. Ya, pertama itu adalah masalah mindset kita, pola pikir kita, teman-teman. Kenapa sih kita harus berwirausaha? Kadang-kadang kalau misalkan kita ditanya kenapa belum bisnis, kita balik nanya ke orang tersebut, kenapa saya harus bisnis? Saya udah kerja kok, udah enak di BUMN, saya udah kerja jadi dosen, saya sudah kerja nyaman di perusahaan multinasional gitu ya. Nah, ini urusan mindset, teman-teman ya. Kadang-kadang orang mindsetnya sudah beda. Mereka tidak aware, tidak perlu yang barangkali
untuk memutuskan untuk berbisnis, ya. Jadi ada pertanyaan mendasar, kenapa saya harus berbisnis? Orang selama ini saya fine-fine aja gitu ya. Nah, justru sebenarnya bukan berarti orang yang dengan mindset seperti ini tidak bisa untuk memulai bisnis gitu ya. Justru mindset berbisnis sebaiknya harus diantisipasi dari sejak dini. Kita tidak ada yang tahu teman-teman ya, sampai sekuat apa perusahaan kita. Kita oke lah, let's say kita bekerja di perusahaan yang cukup besar ya. Kita nggak tahu karir kita ke depan seperti apa. Apakah kita memutuskan pensiun dini ataukah kita nanti kena PHK kah? Ya nauzubillah ya, dalam arti. Jadi jangan sampai ketika kita terjepit baru memulai usaha, baru memulai bisnis. Karena apa? Resikonya sangat fatal. Membuat usaha, membangun usaha itu sama aja kayak ngedidik anak kecil. Kayak merawat anak kecil ya. Punya bisnis kecil itu sama aja kayak kita punya bayi ya teman-teman ya. Bayangkan anak bayi disuruh langsung bisa cari duit, kan nggak mungkin ya. Ya, begitu juga bisnis gitu ya. Bisnis itu sebenarnya harus dipupuk dari sejak awal. Kemudian ada pertanyaan kedua, keuntungannya apa saya bisnis gitu. Ini mindset, bener-bener mindset teman-teman. Ya kadang-kadang ketika berbicara keuntungan, ya kalau dibilang keuntungan banyak dari sisi pebisnis. Cuma kadang-kadang orang tidak melihat sebuah keuntungan itu sebagai sebuah peluang. Itu kebanyakan resikonya. Gitu ya. Oke, keuntungan sekian, tapi kan nggak semuanya bisa seperti itu. Nah, itu mindset teman-teman. Kemudian tujuannya sebenarnya apa sih gitu. Kalau untuk kaya, saya alhamdulillah sudah tercukupi gitu ya. Itu kadang-kadang ada jawaban-jawaban dari dalam diri, masalah mindset kita. Kita bisa ngetes ke diri kita teman-teman. Teman-teman punya mindset yang seperti ini apa enggak? Kalau teman-teman bisa menjawab ini dengan baik, ya. Artinya teman-teman sudah layak untuk memulai bisnis. Resiko berwirausaha bagaimana? Ya, artinya resiko itu pasti setiap profesi itu pasti ada. Baik karyawan, baik seniman, semua ada resikonya ya teman-teman. Bagaimana kita berpikir dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sini. Resikonya apa ya? Menjawab resiko berwirausaha tuh seperti apa? Contoh bangkrut, dijauhi misalkan contoh. Ketika teman-teman sudah bisa menjawab pertanyaan ini, secara otomatis teman-teman sudah siap mentalnya. Jadi sikap dan mental apa yang harus dimiliki. Nah, ini menjawab dari 4 pertanyaan sebelumnya. Kalau misalkan ada kemungkinan terburuk, kira-kira saya harus nyiapin apa mentalnya? Sikap apa yang saya harus persiapkan? Nah, itu sebenarnya mindset teman-teman. Ada faktor berikutnya adalah underestimate atau overthinking. Ya, perasaan takut rugi, takut gagal, itu adalah perasaan yang terlalu berlebih-lebihan ya teman-teman ya. Kemudian ada perasaan tidak pede dan minder gitu ya. Ini wajar lah gitu ya. Artinya setiap orang pasti merasakan hal ini. Tetapi mungkin kita tidak boleh terlalu overthinking. Tidak suka berjualan, tidak punya modal ya. Kadang-kadang bukannya sebenarnya tidak punya, tetapi kita belum menemukan modal. Modal itu tidak sepenuhnya tentang uang. Modal itu bagaimana kita bisa menemukan sebuah potensi, punya teman hebat, punya teman jago jualan, punya teman networkingnya bagus, itu modal teman-teman. Terbentur dengan pekerjaan utama ya sebenarnya ya nggak salah juga ya teman-teman ya. Nah di sini balik lagi, how to manage the time-nya itu setiap orang itu akan beda-beda ya. Kalau misalkan kita sudah yakin sama apa tujuan kita berbisnis, ya insya Allah kita bisa mengalokasikan waktunya dengan baik. Tidak punya keahlian dan bakat, nah ini sebenarnya relate dengan ibaratnya kita mau belajar apa tidak. Kalau misalkan kita merasa memang kita tidak punya keahlian, kita bisa belajar teman-teman. Kemudian tidak punya relasi, nah dari sini kita bisa membangun relasi. Minimal kita punya orang yang dia temannya banyak, yang dia supel, pasti dari kita itu punya teman-teman yang seperti itu. Oke, ini finding fact-nya ya teman-teman. Kita berbicara finding fact, sekarang itu zamannya digital ya. Semuanya itu serba mudah. Ya, makanya sebenarnya tidak ada alasan kenapa orang nggak memulai bisnis. Jangan sampai kita cuma jadi penonton, kita nggak ikut bermain di ranah tersebut gitu ya. Zaman digital ini secara otomatis pengguna internet itu udah pasti sangat tinggi di Indonesia ya. Kita melihat berita aja dari internet ya. Berapa orang sih kita bisa melihat gitu orang-orang yang
masih menggunakan koran untuk membaca berita, hampir nggak ada kayaknya ya. Nah, kemudian pasar digital Indonesia itu yang terbaik di dunia. Ya, jelas 270 something jiwa Indonesia itu memiliki pasar yang besar untuk kita manfaatkan ketika kita menjadi seorang pebisnis ya. Kemudian penggunaan internet dalam satu hari via gadget sangat tinggi, teman-teman. Bayangin ya, kita main gadgetnya sama kerja itu sebenarnya waktunya hampir sama. Teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, berapa lama sih kuliah? Berapa lama sih sekolah? Berapa lama sih kita kerja gitu ya? Yang benar-benar kerja gitu ya. Yang benar-benar belajar, yang benar-benar serius kuliah. Itu pasti kalah dengan kita buka HP. Nah, ini adalah fakta, teman-teman ya. Nah, jadi pengguna internet di Indonesia di atas 70%. Artinya 70% orang Indonesia itu udah melek internet. Bayangin 70% dikali 200 juta jiwa. Jadi berapa? Ada sekitar 140 juta jiwa. Kemudian ternyata fakta yang kita temui di lapangan, 5 jam lebih orang-orang itu menggunakan HP atau gadget untuk membuka internet. Nah, ternyata dari 5 jam tersebut, 3 jam 15 menit itu membuka sosmed ya. Ini sosmed behaviors-nya ini sangat tinggi, teman-teman. Sosmed behaviors-nya sangat tinggi. Ini data Januari 2021 ya, teman-teman. Artinya orang-orang akan semakin lebih spending waktunya untuk membuka sosmed. Kita bisa menyimpulkan ada pengguna internet yang semakin tinggi, 5 jam orang rata-rata buka gadget, dan ternyata dari 5 jam tersebut, 3 jam membuka sosmed. Sederhananya teman-teman, masa sih kita nggak nyantol gitu ya, jualan di sosmed? Sederhananya kan gitu ya teman-teman ya, tinggal kita membidik berapa orang.